Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Edu Kreasi dalam Inspirasi Edu di Tantangan Menghadang Pejuang Melanglang. Di acara kali ini kita hadirkan para pejuang karena pahlawan yang luar biasa itu betul-betul dia memperjuangkan apa yang memang seharusnya diperjuangkan. Dulu para pahlawan kita berjuang untuk NKRI dan kita pun saat ini walaupun sudah merdeka kita tetap berjuang. Di tengah-tengah kita telah hadir tamu yang luar biasa, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk. Seperti apakah beliau? Simak. Neneng Yulianti MPD dari SMPN Negeri 4 Bogor. Beliau adalah seorang guru traveler dan latar belakang pendidikan pada tahun 1983-1989 di SD Negeri Tajur 4 Bogor, pendidikan SMP di Negeri 9 Bogor pada tahun 1989-1992, di SMA Negeri 3 Bogor pada tahun 1992 hingga 1995, dan melanjutkan program S1 Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta pada tahun 1995-1999. Melanjutkan studi di Universitas Indra Prasasta PGRI Unindra Jakarta pada tahun 2016-2018. Pengalaman bekerja beliau dari tahun 2001 sampai 2005 sebagai guru yoga dan guru TIK di SMPN Negeri 1 di Awi Bogor. Pada tahun 2002-2003 beliau menjadi guru bahasa Inggris di SMK Al-Falah Ciawi Bogor dan di SD Negeri Batu Tulis 8 Bogor menjadi guru bahasa Inggris di tahun 2002 hingga 2004. Kemudian mengajar di guru di SMP Yapsida Bogor pada tahun 2014-2015 dan mengajar di SMPN Negeri 2 Bojonggede pada tahun 2015 hingga 2016 dan saat ini hingga sampai dari 2003 hingga saat ini sebagai bahasa Inggris dia. Pengalaman lain yang telah diraih di sini, beliau menjadi relawan Rumah Quran Al-Muhajirin Bojonggede dan alumni West Java Teachers Training Adelaide angkatan pertama pada tahun 2010, fasilitator kegiatan West Java Leadership Challenge pada tahun 2016-2017 dan Abu di Media Group, pelaksana program Bogor Santaloi Sister Cities bidang pendidikan, terus tingkat kota kegiatan literasi GLN Galeris Jabar, dan anggota Tour Travel Revolution sebagai pemilik You Wuling Travel. Kita lihat dulu pas tentang apa travel.
seru nih kalau lihat foto-fotonya, jadi pengen travel juga nih. Ya, ayo. Tapi sekarang nih lagi pandemi, Lagi pandemi Kunci. ini ya, nggak bisa kemana-mana nih. Kita jadinya ke Ya, saja. iya, itu pas saya lihat slide-nya Bunci, aduh kangen banget traveling, tapi ya keadaan masih pandemi kita ya tahan dulu lah keinginan itu Iya, sampai coronanya mereda ya dan menghilang. mm-mm, betul. Ya, awal mula bisa mendampingi guru wisata itu seperti apa sih? Awal mulanya, jadi Mm-mm, historinya gitu ya. ya, Awal mulanya saya mendampingi guru wisata ke luar negeri itu berawal dari pengalaman-pengalaman saya, Bunci. mm, Mungkin masih ingat kita di 2010 pernah ke betul. Australia bersama ya Ya, di program West Java Training ya waktu itu di mm, Adelaide, South Adelaide ya, Australia. 2010, betul. Nah itu tuh pengalaman saya pertama ke luar negeri, Bu. Alhamdulillah ya kita keterima lolos seleksi ya dan itu Mm, menjadi pengalaman yang paling apa ya sesuatu banget gitu ya. Terima kasih kepada Dinas Provinsi Jawa Barat yang punya program hebat ya yang mm-mm. membekas berkesan di dalam memori ini gitu sampai akhir hayat mungkin bisa ya. Karena itu momen Betul. pertama saya keluar negeri ya langsung ke negara maju. Di situ banyak pengalaman. Setelah dari Australia, saya punya juga pengalaman lain ke Amerika nih kebetulan, Bu. Hmm, Ya, waktu itu di Kota Bogor eh, menjalin kerjasama dengan Kota Saint Louis. Jadi hmm, kebetulan saya menjalankan program, lalu saya tawarkan lah hmm, apa namanya program tersebut ke orang tua dan alhamdulillah antusiasnya tinggi sekali ya. hmm, Padahal ke hmm, Amerika itu sesuatu yang tidak mudah sih sebetulnya ya. betul. Nah, sepulang dari Amerika di tahun 2013, nah teman-teman kan pada tahu gitu ya, pada tanya-tanya gitu, sampai muncullah celetukan, Bu Neneng ini ajak saya dong gitu ya, ajak ke Amerika dan lain-lain lah gitu ya. Hmm. Kata saya tuh, ya bisa aja gitu ya, tapi siap nggak gitu. Nah, ketika pulang dari Amerika tuh saya sempat transit ya Bunji di Singapura cukup lama, ada Berarti itu 7 ke Amerika tahun berapa itu? tahun 2013. 2013 ya, selang Ya, 3 tahun ya, 3 tahun berarti ya. apanya 3 tahun? Dari 2010 kan kita ke Australia itu ya. Iya, tapi setelah dari Australia itu saya melaksanakan program yang ke Amerika, tapi berangkatnya hanya tahun 2013 saja, Bunci. Hmm. Jadi kita di sana hanya 2 minggu sebetulnya. Tapi itu sesuatu banget ya pengalaman yang sangat-sangat penting bagi saya gitu. Nah pulang dari situ kan teman-teman tanya ya dan ada yang nyeletuk seperti itu, pengen dong diajak ke Amerika gitu ya. Itu banyaknya teman-teman guru tuh masih apa namanya tidak banyak yang punya pengalaman ke luar negeri. Nah, Betul. balik lagi tadi pulang dari Amerika, saya tuh sempat transit di Singapura lama 7 jam waktu itu. Hmm. Saya tuh gatel ya, ingin tahu Singapura karena itu negara tetangga yang maju ya. Saya sempat tanya sama kepala sekolah, Bu, kita keluar bisa nggak? Karena kepala sekolah saya ini udah pernah dan kita keadaannya capek, tidak memungkinkan, akhirnya ya sudah kita langsung pulang. Hanya di Bandara Changi aja 7 jam gitu ya. Nah pulang dari situ saya kepikiran, kenapa ya, menyesali juga kenapa kok nggak bisa keluar ya gitu. Padahal ada momennya gitu ya. Nah ketika teman saya bertanya seperti itu, saya langsung teng gitu ya. Gimana ya kalau misalnya saya ajak ke Singapura gitu. Ada ide Wah, ya. iya, lalu Gitu. iya saya langsung ngitung-ngitung tuh. Hmm. Kita langsung ngitung-ngitung biaya tiket,
living cost, makan gitu ya, hotel, saya cari-cari tahu di internet, baca-baca ya. Karena untuk travel nggak mungkin lah nggak membaca informasi ya. Ya, betul. Memang harus literasi kita lakukan, baca dari internet, baca dari berbagai sumber. Ya, dari situ saya berusaha menghitung-hitung biaya dan saya tawarkan kepada teman. Lalu kadang teman ini juga ada yang serius, ada yang enggak ya. Akhirnya kita bisalah ke sana. Saya cuma bawa satu teman, Bu. Karena cuma berdua kayaknya kok nggak seru ya gitu. Akhirnya saya ajak juga suami. Nah, itulah perjalanan pertama mengajak teman-teman dulu. Nah, sebelumnya lagi ada yang latar belakang ini, Bu. Saya waktu ngajar, setiap kali kita masuk awal semester, kalau di pelajaran bahasa Inggris kan ada descriptive text ya. Kita kan suka, waktu itu kelas recount text waktu itu. Saya waktu itu tanyakan apa yang kamu kerjakan ketika liburan, dan banyak sekali murid-murid saya itu yang adalah beberapa ya yang liburannya ke luar negeri. Tapi sayangnya kok kesannya anak-anak tuh ya cuma begitu aja, yang lewat begitu aja, sementara saya ingin sekali gitu ya. Dan saya berpikir bagus nih, guru-guru harus punya banyak pengalaman, jangan kalah sama anak-anak muridnya gitu. Sehingga saya ini ya Bu Neng, bisa dilihat ya ada sharing screen-nya. Ya. Ini yang lagi, maaf dipotong nih. Karena saya menarik sekali nih ini kelihatannya. Bisa diceritakan nggak ini tempat yang di sini? Oh, ini kunjungan ke luar negeri ke Saint Louis ya. Jadi waktu itu Bogor mengadakan kerjasama Sister Cities dengan Saint Louis, dan kebetulan sekolah saya itu diajak untuk melaksanakan atau mensukseskan program tersebut. Nah, kebetulan programnya sih berjalan selama 3 tahun ya, 3 tahun. MOU berarti ya? Ya, ada MOU-nya. Ya sama, motivasi terlaksananya itu ada celetukan-celetukan dari murid-murid peserta. Ini termasuk peserta yang terakhir ya. Miss, kalau misalnya memungkinkan kita bisa nggak diundang ke Amerika gitu. Ini siswanya berapa orang nih, Bu? Siswanya, jadi gini, undangannya itu diberikan untuk 10 orang peserta. Berarti kita mengajukan dahulu atau bagaimana? Ya, kita waktu itu cuma lewat email bilang bisa nggak ya kita diundang ke sana gitu. Kepada presiden programnya waktu itu Mr. Job Pasnesi namanya ya. Lalu dia menanggapi ya, merespon dengan baik. Silakan kalau misalnya kamu mau kita undang, karena kan untuk kebutuhan visa akan lebih mudah kalau kita diundang dari pihak Amerika gitu ya. Akhirnya diundanglah 10 orang, 2 orang chaperon, pendamping, dan berarti 8 orang anak peserta program. Namun di tengah jalan tidak mudah ya menawarkan perjalanan edu trip ibaratnya ya, dengan biaya yang sekian ke Amerika itu kan lumayan mahal ya. Ya, betul. Jadi tidak semua orang bisa dengan mudah ikut bergabung di kegiatan ini. Akhirnya hanya terkumpullah 7 orang anak ini, dan kebetulan nih satu orang yang di tengah tuh ada ibu-ibu yang pakai jaket merah ya. Itu adalah orang tua murid. Oh, ikut juga ya? Iya, jadi orang tua murid yang kebetulan nyeletuk juga depan saya tuh, Miss boleh ikut nggak orang tua? Aduh, ini undangannya untuk anak. Tapi diizinkan ya? Ya, saya minta izin dulu sama pihak di Saint Louis-nya, bisa nggak nambah 1 orang tua, jadi jumlahnya pas 10 gitu. Betul. Kebetulan diizinkan, dan alhamdulillah jadi pas 10 orang kita berangkat semua ke sana. Berarti ini kelas berapa ini?
Ini ada yang kelas 9 dan ada sisanya kelas 8 semua. Hmm. Mm-mm. Sekolah yang dikunjungi ini apakah masih berhubungan dengan yang di saat Australia 2010? Oh, ini kan Beda, beda-beda. Ini kan beda sekolah ya. iya beda sekolah. Tentunya ini kan di Amerika. Di Amerika maksudnya ada mungkin awalnya dari Australia gitu, tidak Oh, berbeda lagi tidak, gitu. belum sempat. Saya ada rencana waktu itu ingin buat seragam, dari kepala sekolah juga ada lampu hijau, Hmm. tapi belum sempat, sampai sekarang pun belum sempat ya. Malah jadi Eh, langsungnya ke USA ya, luar biasa. iya, malah itu namanya tidak Rezekinya ke situ terduga ya. malah ya. Iya, kita misalnya saya sudah punya pengalaman di Australia, sudah banyak kenalan, ada Bu Rini, ingat ya Bu Eci? Betul betul. Ada Bu siapa lagi di sekolah-sekolah sana gitu ya, ada Miss apa, tapi ya itulah, entah kenapa kok malah jadi saya bisa ke Amerika nih sama Aman. anak-anak ini. Luar biasa. Ya, Iya. dampak dari pulangan ini bagaimana nih kebermanfaatannya nih bagi anak-anak sendiri? Oh, alhamdulillah ya, anak-anak sangat termotivasi. Ada salah satu anak yang di dalam gambar ini nih yang pakai topi merah tuh, Ya. itu malah setelah sekian lama dia lulus, dia mengunjungi sekolah dan memang sengaja dia mendatangi saya, cuman untuk melihat, Miss apa nih gitu ya, yang namanya Jafran, apa nih, ini apa, aku kuliah di Amerika katanya. Jadi ya memotivasi ya dia tuh, Masih betul. walaupun dia tidak sekolah di universitas yang pernah kita kunjungi di sana, tapi dia betul-betul ke Amerika jadi. Ya Kuliah aku, di sana ya. ya kuliah di sana ya, Luar kebetulan biasa. orang tuanya sangat mendukung sekali ya. Iya. Ya, Lanjut ke foto berikutnya nih. Nah, kalau ini di posisinya di mana ini? ini ceritanya ya, kalau kita keluar negeri nggak cuma belajar aja, ibaratnya ini City tour. jalan-jalan. City Ya tournya. ini tuh city tour ke Six Flags ya. Six Flags itu taman hiburan, kalau di kita ibaratnya tuh Dufan atau apa ya, Hmm. taman mini gitu ya. Jadi ada di waktu-waktu terakhir setelah kunjungan ke sekolah, ke universitas, kita diajak liburan nih ke Six Flags ya. Dan itu di tengah-tengah tuh eh, apa namanya, teman-teman yang di sana ada yang ikut gitu, ada yang guidein kita gitu kan. Tinggi-tinggi ya. Oh iya, Coba betul anak-anak. anak kita juga tinggi, yang ini yang di bawah tuh karena nggak kelihatan aja. Iya, Iya, mirip-mirip juga wajahnya ya. iya, Oke. tapi beda itu. Mm-mm. Oke, bisa dilanjut ke yang Nah, berikutnya nih. Ini kayaknya di lawatan berikutnya nih ke Bangkok ya. Bisa masuk iya, SPLN ini luar biasa. iya. Ini berapa Ini yang diajak berapa guru ini di sini? Bu Enci ini masih ingat nggak, ini teman kita di Australia ini yang di tengah ini. Ibu Pak itu ya, Itu Pak Oli yang dari dari Kabupaten Bogor waktu itu. Bogor ya, betul-betul. Iya, tapi Masih dari lihat fotonya kabupaten. kok kayak kayak teman. Iya, itu teman kita itu. Luar biasa. Alhamdulillah teman kita Barengan di berarti sana. ya. Barengan gimana? Pergi Pak itu Pak Oli di sana maksudnya. Pak Oli itu kepala sekolah di Kepala Sekolah sekolah. Indonesia Bangkok. Oh, Nah, baru dari tahu ya? begitu toh. Dari tahun berapa? Saya kurang tahu, tapi waktu itu ceritanya saya ada rencana ke Bangkok. Hmm, Awalnya mau sendiri, saya mau solo travel, Bu. hmm, Tapi ya gitu, ada teman saya, dia ngajar di SMK di swasta di Bogor, tanya gitu ya, dia kan teman SMA saya juga gitu, jadi Neng, liburan mau kemana? Kayaknya aku mau ke Bangkok gitu. Ikut dong. Akhirnya awalnya mau solo travel, karena pas saya solo travel, saya nggak pede Bunci, di sana kan bahasanya bahasa Bangkok ya. ya, Ya, jadinya saya takut juga kalau langsung bawa ya ada miss teman-teman, ya, betul. teman-teman lain tuh, saya takut beresiko gitu. Jadi saya ya sudah, karena teman saya ingin ikut, jadi kita berdua. Nah, sampai di sana biasa kan ya, kalau kita
jalan kemana-mana kita posting informasi Hmm. di Facebook. Nah kebetulan Pak Oli ini ngomentarin, Bu Neng ada di Bangkok. Iya Pak, kata saya tuh gitu. Sini mampir, mampir kemana kata saya tuh. Yang saya tahu kan dia di Bogor ya. Ya, di Bogor. Langsung dia bilang, ayo mampir ke kedutaan katanya. Kebetulan hotel saya itu tempat menginap tuh dekat. Jadi tinggal lurus nyebrang sudah nyampe ke kedutaan. Dan sekolah Indonesia Bangkok ini ada di dalam kedutaan. Oh begitu. Ini jadi pengen lihat foto berikutnya nih. Iya, silahkan. Ayo, nah ini juga seru nih sepertinya. Iya, ini kebetulan bisa diceritakan nih, ini lanjutannya keberapa nih lawatannya? Sebetulnya nih keberapa ya, saya juga sudah lupa. Cuma sebetulnya banyak ya Bunci, cuman saya tuh orangnya jeleknya kadang lupa naruh fotonya di mana ya. Jadi ini kebetulan suami saya juga kan guru. Dia punya teman-teman yang guru-guru juga. Nah kebetulan dipimpinnya sama guru yang dari Kediri. Dia sebetulnya kepala sekolah. Ya, jadi dia ajak teman-temannya karena dia melihat foto-foto saya misalnya di FB atau di IG, kamu kayaknya kok ke luar negeri sering, ajak dong gitu. Nah, akhirnya pas liburan semester kita ajak ya, alhamdulillah. Berarti awal dari memberangkatkan ya bareng-bareng bersama guru ini memang dari pertemanan dahulu ya? Iya, saya pertemanan dengan yang kenal, akhirnya teman kita ajak temannya juga, temannya ajak jadi lagi. banyak kenal. Betul. Iya, akhirnya banyak kenal, banyak kenalan, banyak saudara jadinya. Tapi sejauh mana sih keberanian mereka pergi gitu sampai percaya gitu digait sama Bu Neng nih jagoan? Iya, keberaniannya sampai mana ya? Mungkin karena dari bukti-bukti yang ada gitu ya, dari misalnya saya posting-posting di FB. Berarti percaya mereka, ya? Iya, pokoknya kita punya pengalaman pernah, mereka pasti percaya. Kalau bisa sejauh-jauh mungkin. Luar biasa. Iya. Nah, terus dari sisi motivasi nih, guru-guru tuh motivasi ke luar negeri itu apa sih? Pengen apa gitu? Apa motivasi. Memang ingin jalan-jalan saja atau memang bagaimana? Setiap orang berbeda-beda ya Bunci. Ada yang hanya ingin jalan-jalan saja, bahkan ada teman-teman yang ikut travel dengan saya tuh sudah pernah bahkan dia ke negara yang akan kita tuju juga ya. Tapi rata-rata motivasi dari teman-teman yang saya ajak itu rata-rata yang mereka ingin punya pengalaman. Bagaimana sih di Singapura tuh kayak gimana? Bagi orang ya. Terus di Malaysia bagaimana sih? Apalagi ini negara yang kita tuh kayaknya apa ya? Sayang tapi juga bersaing gitu ya. Dan alhamdulillah setelah diajak ke sana, oh begini ya, banyak hal positif yang mereka dapatkan. Ada pula yang ada yang hanya sekedar ingin shopping ada. Pasti ya itu kalau ibu-ibu atau mama iya, mama apalagi awalnya nggak punya duit tapi begitu. Emak-emak kan kalau nggak shopping gimana ya? Nah, gitu. Ibu guru juga perlu shopping ya. Tapi memang terlihat beda ya pada saat guru berada di dalam kelas, dia juga ingin keluar kelas itu seperti apa ya, melihat dunia lain. Terus bisa diceritakan nggak nih tentang kendala yang dihadapi saat mendampingi guru-guru berlawat ke luar negeri itu seperti apa? Kendala yang dihadapi sih alhamdulillah ya, karena yang saya ajak ini teman-teman guru, jadi mungkin level literasinya juga tidak di bawah-bawah amat ya, mereka banyak mengerti membaca juga ya. Ya, mereka juga akan kunjungi mungkin ya. Iya, mereka juga sering googling dulu sebelum ini. Kadang kita berangkat, Bu Yuri katanya gini ya. Nah itu kan bagusnya mereka banyak bertanya, mereka banyak mencari informasi gitu ya.
Kadang kita bertemu dulu nih Bu, walaupun nggak kenal-kenal, kita ketemu dulu, kita diskusi dulu, diskusi itinerary terutama ya, nanti di sana bagaimana gitu. Nah, kendala mungkin ada ya, kendala yang rata-rata dari perjalanan itu, rata-rata orang kita itu suka membawa terlalu banyak barang Bu. Nah, betul. Ya, apalagi pulangnya pasti tuh koper sama tas beranak pinak. Beranak ya, pulang nggak tahu berapa Iya. koper nambah. Padahal bawaan kita tuh kan dibatasi ya oleh pihak Betul. maskapai gitu. Hanya itu Berarti saja kan sih harus yang diedukasi rata-rata. ya oleh tim Ya, tim ya, Ulin ini, Ulin iya, Travel. iya, Yulin. Jadi have fun lah gitu ya, kita Cara jalan-jalan mengedukasi sambil. merekanya ini di sebelum keberangkatan itu ada berapa hari gitu diskusi atau Iya, gimana prosesnya? biasanya kita bentuk grup dulu ya, grup WA. Nanti di situ saya share info-info. Kadang sebelum berangkat kita ketemu dulu nih, supaya kan mereka juga ini siapa sih, apalagi yang nggak kenal sama saya gitu ya, dia guru di mana, dengar-dengar dari teman atau diajak teman. Takut juga ya, mereka juga hati-hati, akhirnya suka minta ketemu. Nah, pas ketemuan kita diskusi gitu. Ada Setelah pengalaman kita buruk nggak? pengalaman buruk ada, karena kan tidak ada gading yang tak ya Bu. Jadi ada pengalaman buruk. Yang terburuk itu ketika saya membawa teman-teman ke Singapura ya, dan mereka punya rencananya itu dari Singapura kita ke Malaysia. Sampai ke Singapura, turun santai-santai, kan biasanya turun dari pesawat tuh kita langsung pada kemana ya, ke toilet gitu ya, langsung mengaktifin handphone, nyari wifi gitu ya. Nah itu ada setengah jam, selesai salah satu guru baru sadar kalau pasportnya nggak ada. Ya Allah. Ya, gimana coba tuh Bu Enci? Paspor itu kan dokumen yang paling penting yang harus kita bawa selalu ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Nah dari situ kan, aduh gimana? Dan ketika kita kembali ke pesawat yang tadi kita naiki, itu pesawatnya sudah terbang ke Kuala Lumpur. Ya, jadi harus nunggu itu pesawatnya balik lagi jam 2. Ya. Berapa jam menunggunya? Ya, kita waktu itu sudah datang dari jam 6 pagi. Ya, sudah mau jam 6 sudah mau mendekati pintu cek imigrasi. Nggak taunya dia baru nggak ada paspornya. Kembali ke gate keluar tuh ya, mau ke pesawat, pesawatnya udah nggak ada. Nah itu pesawat balik lagi jam 2 siang. Jadi bisa kebayang jam 6 sampai jam 2 siang harus menunggu paspor. Jadi kita bersepuluh, untungnya Bunci orangnya berani, itu si ibu tuh guru bahasa Inggris kebetulan. Karena saya kasih option, Bu gimana nih, ibu mau kita nunggu ibu semua sampai beres sehingga teman ibu kehilangan momen mau mengunjungi Singapura. Waktu itu ada yang ingin ke National Library ya, selain ke turis-turis site-nya gitu ya, ada yang ingin ke mana gitu ya. Untungnya dia lapang dada gitu ya, mau ditinggal. Baiklah, saya ditinggal aja di Changi Airport. Nanti gimana Bu Neneng? Ya pokoknya kita info-info tetap kontak-kontak lewat handphone. Jadi di sana perlu ya kita punya handphone dan lebih baik pakai nomor di sana lah. Nomor di sana ya. Ya lebih murah lagi, lebih hemat gitu ya. Ya supaya ini bisa sharing info ya. Ya pengalaman buruk terakhir nih ya. Itu yaitu mepet waktu di boarding. Jadi hampir tertinggal pesawat. Itu karena apa? Ya karena jadwal tidak terlaksana dengan baik. Jadi waktu itu udah mau pulang, ada beberapa dari teman itu yang masih ingin belanja ya.
Jadi dia berangkat sendiri, kebetulan hotelnya dekat ke tempat belajar, kita cari-cari kok nggak ada gitu ya. Keamangan ya belanjanya. Iya, jadi kalau dalam melakukan perjalanan ke luar negeri jangan apa ya, harus on time lah, harus Betul, betul. prepare waktu ya, karena pesawat itu kan Terus nggak ya. bisa ditunda-tunda ya, nggak Ini seperti juga kita nggak naik bisa. angkot. Bis juga Iya, kalau udah ini ya pergi lah. iya Kalau betul dari Bu, negara betul Bu. kita ya. Ya, jadi harus disiplin lah waktu kita ya di sana. Betul. Itu satu pembelajaran penting ya pada saat kita pergi ke luar negeri, yaitu ada Ya, beda budaya yang memang akhirnya kita juga harus memahami perbedaan budaya itu. Tidak bisa kita ya, seenaknya ya di betul, negeri sendiri betul. seperti itu. Belum lagi beda waktu, itu juga kan Ya. kita harus Jadi nggak hanya waspada. main kan ya, jadi ada pembelajaran juga walaupun pergi ke sana Ya, kan. iya. Bisa diceritakan nih yang ke Korea Selatan ini bagaimana ini? Kalau ke Korea Selatan ini program dari sekolah ya. Kebetulan kepala sekolah ketika menjabat di sekolah saya ini, beliau juga sudah mendapat apa ya, informasi, menanyakan ini gimana di sekolah ini suka melakukan edu trip ke luar negeri, selain dalam negeri ya, kita juga pernah ke Kediri gitu ya. Ya, bisa nggak dilaksanakan lagi? Dan kebetulan dengan adanya peluang seperti itu, terlaksanalah Ini berapa kegiatan orang edu trip ini. siswanya? Berapa ya? Saya lupa, ada sekitar 20-an, 25 lebih. 25 ya. Ya, dan ada juga orang tua yang ikut, Bu Sri. Tetap juga ya ada ikut. Ya, jadi ada 2 guru pendamping, saya tuh yang pakai jaket abu, lalu di pojok kanan. Nah, terus Iya, untuk TU, ya. oh ya gurunya ada 3, TU-nya, Ini guru ini. ya ibu guru. Nah, yang paling pojok kiri itu orang tua Ini, murid. yang ini. Ini guru, ini pojok kanan, ini pojok kiri, pojok kiri. Yang ini. Ya, itu orang tua murid. Oke. Mereka di sana ada visit ke sekolah juga nggak? Ada. Eh, tapi fotonya nggak ada ya, nggak saya share ya. Ada. Kita selain ke visit ke sekolah, ada, cuman gini ya, sama seperti budaya di misalnya di Australia, kita itu kan hati-hati sekali ya memajang foto, apalagi nanti ini Ya. online gitu ya, memajang foto. Jadi makanya saya tidak kirim Bu. Ini yang kegiatan yang lain saja yang kita kirim gitu. Jadi kita juga mengunjungi Show Center gitu ya. Jadi pusat apa ya? Pusat informasi bagi orang asing yang ada di Seoul, namanya Show Center. Nah, berarti itu siswa di sana berkomunikasi dengan siswa menggunakan bahasa Inggris kah atau ada bahasa Korea? Iya, kan waktu zaman sekarang nih lagi rame-ramenya K-pop ya, kebetulan anak-anak pada senang ya. Banyak dari mereka yang sudah mahir juga berbahasa Korea ya, tapi ya anak-anak tuh pada pinter-pinter ya, lebih lebih mudah mempelajari bahasa. Dari beberapa peserta ini sudah mampu berbahasa Korea, tapi banyaknya kita pakai bahasa Inggris. Sebelum melaksanakan perjalanan ataupun meluncurkan program ini, kita juga mengadakan tes bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris Bu Iti. Ya, jadi nggak sembarangan, takutnya di sana terpisah, bagaimana dia nggak bisa bahasa Inggris, agak repot gitu. Ya, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional. Utama ya, untuk kemampuan utama yang memang harus kemampuan juga ya si anak. Yang wajib kalau berbahasa Inggris untuk ke luar negeri itu. Ada pengalaman menarik nggak di saat kunjungan ke Korea ini? Banyak. Kunjungan menarik banyak ya. Pertama, apa ya? Rombongannya ini alhamdulillah kompak, anak-anak kooperatif. Itu yang saya paling sukai, membawa anak ataupun guru, teman-teman itu kalau yang kompak, yang komit, yang ya yang enak-enak gitu ya, jadinya menyenangkan ya, yang disiplin gitu. Jadi kalau ada temannya yang
gimana dia kasih tahu, saling tolong menolong. Saling Ini memberi, ya betul. iya, Tapi saling yang harus dilakukan mengingatkan. sih ya, Ya, mengingatkan, nggak egois kan. Kalau udah egois susah juga kan nantinya. iya, Ada jam-jam khusus yang memang iya. harus Dan bersama terus. hal lain biasanya kalau sudah beres perjalanan itu, ini kan anak-anak dari beberapa kelas ya. Yang awalnya mungkin nggak mengenal satu sama lain, ada yang kelas 9 dan ada yang kelas 8, ada yang kelas 7 satu orang kalau nggak salah. Akhirnya jadi seperti apa ya, kakak ke adik, adik ke kakak gitu. Nah, sama guru-gurunya juga tidak apa ya, samalah seperti ke orang tua gitu. Jadinya menyenangkan sekali ya, Jalin menambah harmonis ya. ya, mempererat silaturahmi setelahnya pun gitu. Iya. Banyaklah hal lain yang menarik ya. Entah saya di sana itu di luar negeri ya, pernah mengalami kehilangan benda, tapi alhamdulillah ketemu ya. Selama itu ada identitasnya, insya Allah ketemu. Kembali lagi ya. Iya. Di Australia itu berapa barang tuh teman-teman ya pada hilang. Iya, waktu itu teman kita yang hilang HP segitu nggak ada identitasnya. Dihubungi ya orangnya, aduh, mulia sekali ya kejujuran mereka tuh. Ya, kalau di berarti sudah berapa negara nih? Ini yang berikutnya nih. Ini sedang umroh ya sepertinya ya. Ini pulang umroh. Kebetulan saya ikut program umroh backpack ya. Jadi mungkin Bu Ci itu kenal teman-teman di Jawa Barat itu ada Bu Mia, ada Bu Wiwi ada Bu Wiwi ya. Iya, kebetulan saya serombongan dengan Bu Wiwi. Terus ada Ibu Ketua GLN Garlis ini Bu Yulia ya. Dan Bu Ani ini, Bu Ani ya, dulu juga. Kalau yang sebelah saya itu saya lupa, tapi dia kayaknya bukan guru deh waktu itu, Bu Feby siapa kalau nggak salah. Ini pulang dari umroh betul. Jadi saya ibaratnya kena dapat rezeki nih dari ajakan teman ya, Bu Mia, gimana ya kalau umroh kita langsung ke Turki gitu, nambahnya cuma segini. Yang saya hitung-hitung itu jauh lebih ekonomis kalau kita sengaja ke Turki dari Indonesia. Itu habis berapa belas juta minimal ya. Dengan nambahannya sekian rupiah, akhirnya ya saya kapan lagi ya gitu. Kebetulan waktu itu Desember masih liburan semester ya. Jadi saya alhamdulillah tuh bisa mengunjungi Turki juga. 9 hari ini ya? Umrohnya 9 hari, tapi ke Turkinya cuma 5 hari, Bu. Terus kita waktu itu disarankan pulang lebih cepat ya. Kalau nggak salah hari keempatnya pulang karena cuaca yang ekstrim. Waktu itu ke sana Desember, tahu sendiri berapa derajat Celcius ya, turun aja minus 2 derajat Celcius, sempat ngalamin minus 5 derajat Celcius, walaupun terang tapi dingin sekali di sana kalau Desember. Oke, berarti udah berapa negara nih? Kalau negara yang dikunjungi untuk traveling tok sih ya, berapa ya, ke Singapura, Malaysia, Bangkok. 8 ya atau 7? Seoul ya, Korea, Amerika, Australia, Turki, 7 ya, 7. Ya kalau sama ke Arab Saudi dalam rangka umroh ya 8. Yang paling mengesankan tuh ke negara mana? Negara Asia. Kita bedakan Asia dengan yang lain ya. Ya. Kalau negara Asia saya lebih suka ke Thailand tuh. Oh, di Thailand. Iya. Makanan nggak bermasalah itu di sana? Alhamdulillah sih nggak ada. Dia kan muslimnya juga banyak ya. Kedua setelah agama Buddha ya. Jadi banyak tuh. Saya juga pernah ketika di sana teman, aduh gimana tuh makan, hati-hati. Misalnya sebagai muslim kita kan harus hati-hati ya, cari yang halal. Dan alhamdulillah banyak
Dan untuk masalah mencari itu kan kita tinggal googling pakai internet, gampang lah, insya Allah tidak akan kesulitan mencari makanan. Bahkan makanan di sana enak-enak, itu yang salah satu yang membuat saya kangen ke sana tuh ya, makanannya enak. Saya juga suka kuliner. Rasanya ya, berarti lidahnya cocok ya. Ya, makanannya cenderung makanan yang sehat-sehat, banyak sayur gitu ya, buah-buahan itu. Dan murah-murah. Ini di Singapura nih ceritanya bagaimana ini? Nah ya, ini waktu libur semester saya cuman bawa 3 teman ya, yang pingin visit Melaka. Saya udah ke Kuala Lumpur, udah Singapura, udah pingin ke Melaka ya, akhirnya saya antar. Nah, saya waktu itu ingat salah satu teman kita juga nih ya, Bu Gilang, hebat banget nih, yang sedang studi ya, dapat beasiswa ya. Jadi kebetulan berterima kasih juga kepada medsos Facebook tuh ya, saya langsung hubungi tuh, Bu Gilang masih di Singapura? Masih, katanya. Kenapa? Ayo sini main. Aku mau main ke sana. Kita ketemu ya. Itu ketemuan begitu aja, dan alhamdulillah tuh Bu Gilang banyak bantu juga gitu ya di sana. Kita mengunjungi beberapa tempat di sana. Nginep di sana? Kebetulan enggak. Jadi kebetulan nih teman-teman yang saya ajak ini sudah pernah ke Singapura, tapi karena ke Malaka itu dekat lah ya, karena kita pesawatnya di Johor, itu dekat ke Singapura, ya udah main ke Singapura ke tempat yang belum pernah. Nah kebetulan mereka belum pernah ke Universal Studio, akhirnya saya ajak ke sana sama Bu Gilang, dibantu Bu Gilang, terus melipir ke tempat yang lain yang belum juga. Barulah kita berangkat ke Melaka, ke Johor dulu gitu. Luar biasa ya ceritanya. Alhamdulillah tuh Bu Gilang di sela-sela kesibukannya ya masih bisa mau membantu saya. Nah, kebermanfaatan dari traveling ini bagaimana nih dengan mengajak guru-guru travel ya, EduTrip atau itu, bisa diceritakan? Banyak sekali ya, pasti ya manfaatnya. Ya mungkin Bu Sri juga pernah mengalami ya bagaimana manfaatnya kita pernah diberangkatkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Australia ya, banyak pengalaman, banyak hal positif yang bisa kita ambil gitu ya. Kita bisa menambah wawasan ya, pengalaman. Bagi guru-guru yang diajak ini bagaimana mereka? Iya, sama, menambah wawasan, pengalaman, menambah percaya diri, ya kan? Kalau untuk misalnya guru bahasa Inggris, karena saya ngajar bahasa Inggris ya, banyak teman-temannya melalui MGMP, banyak guru bahasa Inggris yang saya ingin melatih kemampuan berbahasa Inggris, karena misalnya kita ke Singapura aja, mereka kan bahasa misalnya ke Malaysia mereka second language ya, banyak berkomunikasinya memakai bahasa Inggris ya. Lalu manfaat menumbuhkan daya adaptasi gitu ya, dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Ini bagaimana ya kita bisa survive di sana supaya lancar perjalanan kita itu ya. Gitu. Dengan lingkungan sekitar harus bagaimana. Manfaat lain ini kan ibaratnya kenapa sih orang mau jalan-jalan sampai jauh gitu ya? Samalah, ingin mengurangi stres karena penat ya. Selama 1 semester kita ngajar, berarti kita selalu kerja. di akhir semester liburan gitu ya agenda? Iya, kan nggak mungkin saya pergi ninggalin anak-anak. Iya, harus. Nanti dimarahin kepala sekolah. Sekolahnya nih. Iya, gimana tuh? Jadi itu kalau keluar berarti ada izin ke dinas kayak gitu atau bagaimana? Karena libur sih tidak ya? Enggak ya, kecuali kayak EduTrip itu kan di waktu-waktu jam belajar, nah itu kita izin dulu ke dinas. Seru ya, sepertinya seru banget.
Tapi ini Alhamdulillah ya. rekan-rekan nih waktunya nggak kerasa nih, udah jam 11 ya, sudah 1 jam nih kita ngobrol ya, Ya, hampir. banyak ya. Iya, ya, nggak Banyak kerasa seru ya, banyak yang ingin diceritakan banget. sebetulnya, Bu. Dan rekan-rekan nih, kalaupun misalnya mau ada informasi ataupun apa, bisa ke sini mungkin ya, ke Boleh, blognya ya. silahkan. Di blognya Silahkan. ada. Di eh, blog itu saya tulis perjalanan-perjalanan juga banyak, ya. mm, Oh, boleh satu ya, dilihat Bu. di wordpress.com. Jadi, Silahkan bisa di sana ya. kebermanfaatan yang didapat itu ya. Nih, sekarang kan kita lagi meningkatkan Lagi kemampuan COVID, literasi ya. COVID juga ini bagaimana nih? Nah, Dampak ya makanya, paling ya sekarang. iya, Ini kan udah tapi off berarti ya? off selama 2 tahun off. Kebetulan waktu awal COVID itu saya mau pergi ke Penang ya, semuanya di return ya, karena Malaysia waktu itu sudah blokir apa namanya, lockdown Di ya, sudah lockdown ya. lockdown ya. Sudah 2 tahun ini saya berusaha merambat dalam negeri, tapi ya karena COVID Ya, beberapa beberapa tempat ya, sebetulnya negara kita juga banyak yang bisa dieksplor ya. ya betul. Iya, cuman lebih menantang perjalanan ke luar negeri, Bu. Ya, dari sisi bahasa dan budaya mungkin ya yang bisa Iya, digali. iya. Ya, jadi untuk kebermanfaatan yang didapat yaitu meningkatkan kemampuan literasi juga, Bu Ci. Ya, pasti. Ya, mau nggak mau kita dengan berjalan ke luar negeri itu kita membaca, melakukan apa, menerapkan literasi finansial. Ini gimana ya, saya mau ke luar negeri, uang segini cukup nggak gitu? Gimana saya harus nabung begitu? Main ekonomisnya di mana ya mungkin. Iya, iya. Pokoknya menyenangkan deh. Menyenangkan pastinya dan Iya, bisa disebutkan nggak atau apa ya, 3 kata gitu ya untuk guru-guru hebat yang berani wisata ke luar negeri dengan kocek sendiri, karena kan kadang-kadang wah, kocek sendiri lebih baik dialihkan iya. mana seperti Banyak, itu ya. iya. Banyaknya pinginnya gretong ya. Gretong itu kan memang menjadi tujuan. Mm-mm. Ada 3 kata Iya. yang bisa untuk para guru-guru traveler ini, 3 pejuang kata ya. ya, bagi mereka nih apa aja? 3 kata. Penutup Hmm, ya. sedikit amat kunci. Tapi saya berusaha nih. 3 kata. 3 kata saja dari kata sifat saja yang diambil. Iya. Eh, Guru, traveler, hebat. Hmm, Itu aja dah. guru traveler hebat. Iya. Gimana nggak hebat ya? Berani mereka itu kan. Betul. Berani beresiko, berani mengeluarkan koceknya, ya kan? Ya, sahabat Edu, itu tadi cerita, sedikit cerita ya, di mana kita semua juga berjuang ya. Para guru berjuang dan guru pun sama. Di waktu luangnya dia ingin juga belajar sambil juga refresh ya. Dengan merefresh Iya. kita mencoba untuk menyegarkan kembali pikiran dan juga hari-hari yang mungkin bisa dilalui dengan diisi dengan manfaat walaupun dengan tetap kita ada sisi mengisi waktu dengan liburan ataupun misalnya dengan meningkatkan hobi ya, kalau sekarang dengan apa namanya, COVID, kita bukan berarti jadi gabut. Anak-anak tuh sekarang kan bilangnya gabut-gabut terus ya, gabut Ya. nih. Bisa tur virtual, Bu. Kita Nah, bisa tur virtual. mungkin sekarang bisa dialihkan travelnya dengan travel virtual yang otomatis Ya, finansialnya malah lebih lumayan. lumayan terpangkas ya mungkin ya, Iya, walaupun memang dari lumayan. sisi kesan mengesankannya mungkin beda ya dengan kita pergi Iya, sendiri secara langsung ke sana atau iya. bersama Mudah-mudahan lah ini segera sahabat ya. berakhir ya. Ya, Jangan mudah-mudahan putus harapan gitu. Oh semangat. ya, kunci saya ada mengingat satu kutipan ya. Mhm. Jadi ada kutipan yang
bukan kutipannya, sebetulnya hadis kita ya, hadis yang berbunyi belajarlah sampai ke negeri Cina. Cina. Nah, itulah iya. Jadi saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa di setiap perjalanan itu selalu ada pembelajaran. Betul, betul. Ya, Tidak ada dan yang sia-sia dalam proses pembelajaran. insya Allah mengeluarkan uang untuk tiket dan apa, tapi yang akan kita dapat kepuasan itu amat sangat berharga ya, pengalamannya juga ya. Lalu ada juga kutipan, mengelilingi dunia kita menjadi membaca. Dengan mengelilingi dunia kita jadi membaca, bisa kita balikan ya. Dengan membaca kita mengelilingi dunia. Kalau kita lebih kepada praktek yang sebetulnya ya, dengan mengelilingi dunia kita jadi membaca. Itu loh Bu. Bolak-balik ya, walaupun ya itu luar biasa, saling mengingatkan, saling mengisi. Dan juga satu poin yang saya tertarik di sini sebagai kata-kata terakhir dari Bu Neneng Yulianti dengan moto petualangan mengisi jiwamu dan lakukan selagi mampu. Luar biasa. Iya. Selagi mampu, selagi sehat, selagi banyak uang. Ya, tentunya di sini mampu apanya? Iya. Segalanya. Fisik, fisik ya, tidak hanya juga sisi ekonomi, fisik, juga waktu, kesempatan ya. Untuk upgrade pengalaman kita loh Bu Ci. Betul, betul. Semuanya ada proses ya, ada ilmu bagaimana kita mendapatkannya. Dan untuk bermain pun atau berwisata pun tetap kita akan mendapatkan ilmunya. Semangat buat para pejuang, dan di sini buat para guru juga tetap semangat melewati masa pandemi ini dengan luar biasa. Semangat. Terima kasih sama-sama Bu Ci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edu, inspirasi Edu. Salam.